tentang Multatuli Max Havelaar, kisah yang membunuh kolonialisme. Nah, judul buku ini itu Multatuli Max Havelaar, kisah yang membunuh kolonialisme. Buku ini tuh ditulis oleh Pramudia Anantatur, yang diterjemahkan oleh Ingrid Dwiyani Nimpono, yang diterbitkan oleh Konita PT Mizan Pustaka. Nah, buku ini tuh bergenre novel. Buku ini tuh memiliki ukuran 20,5 cm. Buku ini tuh memiliki ketebalan 480 halaman, serta buku ini tuh memiliki ISBN dan juga tahun cetak. Oke, nah Max Havelaar itu apa sih? Nah, Max Havelaar itu sendiri ditulis oleh Edward Dawes Dekker, mantan asisten Lebak Banten pada abad ke-19. Dawes Dekker itu terusik nuraninya dengan melihat penerapan sistem tanam paksa oleh pemerintah Belanda yang menindas Bumi Putra. Ia menggunakan nama pena Multatuli yang berarti aku menderita. Dia mengisahkan kekejaman sistem tanam paksa yang menyebabkan ribuan pribumi kelaparan, miskin, dan menderita. Mereka diperas oleh kolonial Belanda dan pejabat pribumi korup yang sibuk memperkaya diri. Hasilnya, Belanda menerapkan politik etis dengan mendidik kaum pribumi elit sebagai usaha membayar utang mereka kepada pribumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Widiani. Saya mahasiswa dari Tadris IPSB. Nah, di sini saya akan membahas review buku tentang Multatuli Max Havelaar, kisah yang membunuh kolonialisme. Nah, sebenarnya buku ini itu ditulis oleh Dawes Dekker, namun diterjemahkan oleh Ingrid Dwiyani Nimpono, lalu ditulis kembali oleh Pramudia Anantatur yang menggunakan bahasa Indonesia. Sebenarnya di sini tuh ada 3 sudut pandang. Yang pertama itu Batavus Droogstapel. Nah, dia itu seorang maklar kopi. Yang kedua yaitu adalah Jalman, yaitu teman sekolah Droogstapel. Lalu sudut pandang yang ketiga itu adalah Saijah. Dia itu salah satu penduduk Parangkujang yang kehidupannya dirampas oleh pejabat pribumi. Pada buku ini tuh pada bab 1-5 kita itu akan diajak untuk mengarungi pikiran Droogstapel yang dianggap agak membosankan. Akan menemukan fakta-fakta yang mengejutkan, yaitu diantaranya orang Jawa itu tunduk sama penguasanya, sehingga dia itu bersifat nerima padum atau menerima pemberian. Berbeda jauh dengan orang Sumatera, dia itu sudah kental banget sama agama Islamnya. Buku ini tuh menyimpan protes bisu pada kaum marhainis atau kaum yang menggarap ladangnya sendiri untuk dirinya sendiri, namun dia itu disuruh untuk mengolah ladang raja atau bupati Lebak. Namun mereka itu dipaksa dan tidak dibayar, sehingga mereka itu banyak yang kelaparan, menderita, banyak yang mati, hingga ibu-ibu di sana itu pada zaman itu dulu menjual anak-anaknya untuk makan. Nah, di sini juga kita akan menyadari bahwa dulu itu kaum Eropa, terutama Belanda itu datang ke Indonesia, mereka itu membawa misi. Selain mereka membawa misi seperti gospel, mereka juga membawa misi glory, yaitu menebarkan agama. Jenderal yang dikirim ke Hindia oleh raja, seringkali ia mendapatkan ekspektasi sebagai seseorang yang sangat mumpuni dalam mengemban tugas yang sangat mulia ini. Perkembangannya tersebut ditemukan tumpukan-tumpukan artikel yang membahas tentang kopi. Namun di balik kisah tentang kopi tersebut menyimpan beberapa cerita tentang kekejaman yang diterapkan sistem tanam paksa oleh kolonial Belanda di tanah jajahannya. Hal tersebut membuat banyak penderitaan bagi kaum pribumi, di antaranya kemiskinan, kelaparan yang merajalela. Yang diterapkan sistem tanam paksa oleh kolonial Belanda membuat keguncangan yang sangat besar bagi sendi-sendi pemerintahan Hindia Belanda. Belanda tersebut, Belanda menerapkan politik etis, yaitu politik balas budi.
Dengan cara Belanda tersebut memperbolehkan kaum pribumi untuk melanjutkan pendidikannya. Seolah-olah tujuan tersebut yaitu untuk membalas kesalahan Belanda kepada kaum pribumi akibat sistem tanam paksa. Akan tetapi tujuan lainnya adalah untuk memenuhi administrasi tingkat rendah Belanda. Pada bagian buku yang berkisah mengharukan dan juga sedih. Di dalamnya terdapat tokoh yang bernama Adinda dan juga Saijah. Dia memiliki kerbau, namun kerbau tersebut dirampas oleh Bupati Lebak untuk menerima tamu-tamunya. Kerbau tersebut adalah satu-satunya alat bajak sawah yang mereka gunakan untuk membajak sawah mereka. Namun di saat kerbau mereka dirampas oleh Bupati Lebak tersebut, mereka tidak bisa membajak sawah sehingga mereka tidak bisa membayar pajak kepada pemerintah. Warga Saijah pun membeli kerbau lagi dari hasil penjualan keris bapaknya kepada orang Cina. Namun, kerbau tersebut masih saja dirampas oleh Bupati Lebak. Dikisahkan bahwa kerbau tersebut sangatlah penurut kepada keluarga tersebut, namun pada akhirnya pun tetap saja dirampas. Besar buku ini itu menceritakan tentang sebelum, saat, dan juga ketika Max diberhentikan dari asisten residen Lebak, Banten dan dipindah tugaskan. Namun ia memiliki harga diri sehingga ia memutuskan untuk mengundurkan diri pada saat itu juga. Akan tetapi dia itu tetap memperjuangkan nasib rakyat Lebak, Banten dan juga membawa masalahnya tersebut kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Max dipindah tugaskan menuju Lebak. Sebenarnya Max Havelaar tersebut memiliki konflik yang serupa selama ia di Natal, yaitu pernah diskorsing oleh atasannya selama 9 bulan karena ia menyindir kekejian atasannya menggunakan epigram Jenderal Van Damme, yaitu seseorang yang sangat terobsesi Napoleon sehingga ia membabat habis orang Sumatera. Di pengadilan, Max itu bagaikan pencuri kalkun. Selama ia di tahanan, dia tidak diberi biaya hidup sehingga dia mengalami penderitaan seperti kelaparan. Kenyataannya adalah karena ia memberikan sindiran menyentil kepada Jenderal Van Damme, yang karena perbuatan Jenderal Van Damme tersebut tidak manusiawi. Tatuli ini tuh sangat wajib dan juga buku yang harus dibaca oleh kaum kita sendiri sebagai orang Indonesia, bahwasanya untuk mengetahui sejarah di masa kelam dulu. Tidak hanya kita saja yang membaca, Soekarno pun pernah membaca buku ini dan juga Kartini. Yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.